Shalom teman-teman. Dalam perjumpaan ini mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kehidupan bagi kita. Firman Tuhan itulah yang menyegarkan kita, menguatkan kita, menghibur kita, memberi semangat kepada kita untuk menjalani kehidupan di dunia sekalipun tantangan persoalan menghadang kita. Oleh karena itu sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun mengarahkan kami agar kami mengerti firman-Mu. Dalam nama-Mu, ya Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Kisah Rasul pasal 1, ayat 1-5, demikian bunyinya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Teman-teman, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menjanjikan Roh Kudus. Yesus sebagai Tuhan, seorang yang luar biasa, yang janjinya patut diingat, yang janjinya patut dipegang, karena ia tidak pernah mengingkari janji. Mengapa demikian? Ini telah dibuktikannya saat pelayanannya dilakukan. Ia memberitahukan kepada para murid bahwa ia akan menderita dan mati. Itu menjadi kenyataan. Tetapi pada hari ketiga ia bangkit. Itu menjadi kenyataan. Selanjutnya disaksikan oleh para murid, ia naik ke sorga. Meninggalkan para murid dalam posisi memberkati, yang artinya bahwa sekalipun para murid ditinggalkan, tetapi berkatnya ada bersama para murid. Berkatnya ada pada orang-orang yang percaya kepadanya. Pertanyaan yang patut kita angkat dalam konteks kita merayakan Pentakosta yang kita kenal sebagai Hari Ketuanan Roh Kudus atau Hari Keturunan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus nanti ada setelah peristiwa Pentakosta ini, Kisah Rasul 2? Sekali lagi, apakah Roh Kudus itu nanti ada menyelimuti perasaan hati para murid, orang-orang percaya, nanti setelah peristiwa Pentakosta ini? Sebelumnya tidak ada Roh Kudus. Pertanyaan ini ada dua hal. Saya menjawab dalam dua hal. Pertama, para murid
orang-orang percaya, orang-orang beriman yang selalu mengingat dan percaya pada janji Yesus, maka sesungguhnya orang itu punya Roh Kudus. Sebab kita tidak mungkin tanpa Roh Kudus mengingat dan memegang janji Kristus itu. Tidak mungkin. Kuasa Roh Kuduslah yang membuat para murid, kita termasuk orang percaya, selalu mengingat janji Yesus dan percaya pada janjinya serta berharap bahwa janji itu akan menjadi kenyataan. Orang yang mengikat erat dirinya, hidupnya dengan Yesus, pada janji Yesus, dia punya Roh Kudus. Yang kedua, di ayat 2 bacaan kita dikatakan, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Yesus memilih para rasul diselimuti oleh kuasa Roh Kudus. Sang pemilih memilih rasul mempunyai Roh Kudus, sudah pasti orang yang dipilihnya adalah orang yang dikaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun pemilihan rasul, dan berarti naungan Roh Kudus ada dalam diri para rasul yang dipilih itu. Itu berarti sudah ada Roh Kudus. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang meyakini Yesus, orang yang selalu mengingat janji Yesus dan percaya bahwa janji itu betul, dia memiliki Roh Kudus. Bagaimana dengan Pentakosta? Memang kita akui, di hari Pentakosta itu luar biasa. Luar biasa. Keagungan, heboh, Roh Kudus itu turun. Roh Kudus itu menampakkan, tanda petik, menampakkan dirinya dalam kerumunan massa waktu itu. Ayat 5 bacaan kita. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalimat ini didahului dengan ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa dan seterusnya. Para murid harus tetap tinggal di Yerusalem, menantikan kegenapan janji, menantikan penyataan janji, menjadi saksi bahwa apa yang dijanjikan oleh Yesus tentang Roh Kudus itu adalah benar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat 5 kita menjadi tahu bahwa ketuangan Roh Kudus atau keturunan Roh Kudus pada hari Pentakosta di Kisah Rasul 2 ini menjadi momen penting bagi para murid, para rasul untuk melakukan kesaksian dan pelayanan. Pengukuhan, katakanlah seperti itu. Mereka dikukuhkan pada hari itu untuk bersemangat, untuk giat, untuk berani bersaksi tentang Yesus dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saya terjemahkan ke ujung bumi sampai kepada kita itu. Jadi peristiwa ketuangan Roh Kudus lebih pada
mengukuhkan bahwa janji Yesus betul, benar adanya dan patut dipercayai. Yang kedua, bahwa peristiwa itu menjadi pengukuhan karena para murid harus tetap tinggal di situ. Nanti dari situ baru kamu pergi kemana pemberitaan Injil itu dilakukan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita menjadi orang percaya. Kita menjadi orang beriman karena Yesus. Hidup kita sekarang ini adalah hidup karena kita menantikan janji Yesus. Kita terikat dengan janji Yesus bahwa Yesus akan menyelamatkan kita. Penebusan telah dilakukan, itu pembuktian bahwa dia benar. Dan orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang diselamatkan. Dan ini pun benar. Tidak perlu sanksi. Dan bagi orang percaya kepada Yesus, tidak ada kesangsian untuk mengingat janji Yesus dan berpaut pada janji Yesus dalam kehidupan ini. Kita punya Roh Kudus. Orang yang percaya kepada Yesus punya Roh Kudus. Orang yang mengikat janji dengan Yesus punya Roh Kudus. Dan ia telah dikukuhkan memiliki Roh Kudus itu ketika ia dibaptis. Ingat saja kapan ibu bapak dibaptis. Kita telah dikukuhkan. Kita telah dikukuhkan oleh Yesus memiliki Roh Kudus. Kita lahir dari ayah dan ibu yang percaya kepada Yesus. Berarti ayah, ibu punya Roh Kudus. Kita terlahir dari mereka, maka kita punya Roh Kudus. Dan pengukuhan itu telah dilakukan ketika kita dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu dikatakan oleh bacaan kita saat ini. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Air hanya sebagai tanda. Tetapi esensi dasarnya bahwa kita dibaptis agar kita punya Roh Kudus. Menguatkan kita, meneguhkan kita bahwa kita punya Roh. Roh Kudus yang menuntun hidup kita, yang menghibur kita, yang menyertai kita, dan yang memberkati kita, menuntun kita, menjaga kita agar kita tetap percaya kepada Yesus. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, saya membaca dari Yohanes 14 ayat 26. Kali lagi saya ingin membaca Yohanes 14 ayat 26. Demikian bunyinya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ini mengingatkan kita bahwa di mana Yesus ada dan di mana dan kapan kita percaya kepada Yesus, kita punya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu diutus Bapa dalam namanya. Di mana nama Yesus disebutkan, di situ Roh Kudus. Kapan kita menyebut Yesus, di situ ada Roh Kudus. Artinya bahwa hanya dengan iman kita punya Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita beriman dan iman membuat kita punya Roh Kudus. Roh Kudus dalam konteks Yohanes 14 ayat 26 menghibur kita. Tentu karena banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak kesusahan, kekecewaan yang menghadang hidup kita. Tapi ingat, orang yang percaya kepada Yesus, yang memiliki Roh Kudus, maka dia akan terus dihibur oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Teman-teman sekalian, kiranya dengan momentum perayaan Pentakosta, iman kita semakin kokoh bahwa pengukuhan kita
sebagai orang percaya memiliki Roh Kudus telah terjadi jauh sebelumnya. Kalau saya bilang tadi, kita orang yang percaya telah dikukuhkan memiliki Roh Kudus ketika baptisan diterima oleh kita masing-masing. Yang ada sekarang diingatkan kita dengan perayaan Pentakosta ini. Bagaimana kita dengan baptisan itu? Baptisan itu mengikat kita agar kita tetap percaya kepada Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak akan menyangkali Yesus. Karena melalui Yesus, kebenaran asasi, janji ditepati. Dia Tuhan, setia pada janjinya. Manusia ingkar janji, tetapi Yesus, Tuhan kita, tidak. Ia menghibur, Dia menuntun kita, Dia menyelamatkan kita. Selamat merayakan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya kami menjadi kuat dalam terang firman-Mu saat ini. Jadikan kami anak-anak-Mu selalu setia, percaya, dan mengikat janji-Mu di hidup kami kini dan selamanya. Hamba berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teman-teman yang mengikuti renungan ini dimanapun berada. Kiranya berkat pertolongan-Mu, penghiburan Tuhan nyata buat mereka semua. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam kebimbangan Engkau pertetapkan hati mereka untuk percaya, yang berjuang dalam meraih sukses, kiranya Engkau memberkati mereka. Segala usaha yang dilakukan di darat dan di laut, pengabdian dan pelayanan yang dilakukan ada dalam pemberkatan Tuhan. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Demi nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Shalom.